Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha pada malam hari ini untuk menyelesaikan kitab tayammum agar pekan depan kita bisa masuk dalam kitab shalah ya. Maka mungkin saya akan menyampaikan dengan singkat ya. Bab yang ke-6, babun as-sa'idu thayyibu wudu'ul muslim yakfihi minal ma'. Bahwasanya tanah yang baik ya adalah wudu'ul muslim. Wudu maksudnya sesuatu yang bisa dipakai untuk berwudu, dalam hal ini untuk bersuci. Ya, yakfihi minal ma', ya, sehingga sudah cukup mewakili air. Jadi tanah yang suci bisa dipakai sebagai pengganti wudu ya, dan ini cukup sebagai pengganti air. Wa qala Al-Hasan Al-Basri berkata, yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdits. Ya, cukup baginya tayammum selama dia tidak berhadas. Maksudnya apa? Tayammum itu ada dua di kalangan ulama pendapat mereka. Pendapat pertama mengatakan tayammum sama seperti wudu atau sama seperti mandi. Dia selama tidak batal dengan buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, maka bisa digunakan untuk berulang-ulang, untuk salat fardu berulang-ulang, untuk salat sunnah berulang-ulang ya. Dia hanya batal kalau hadas atau ada air. Kalau ada air maka batal. Tetapi selama tidak hadas, tidak ada air, maka fungsinya sama persis seperti wudu atau mandi. Karena tayammum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan apa? Mandi. Sama, satu proses menggantikan wudu, menggantikan mandi. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tayammum hanyalah darurat. Jadi sekali salat fardu kita tayammum sekali. Misalnya kita belum batal, terus ternyata masuk salat asar, ya tayammum lagi. Ya, namun pendapat yang benar, tayammum itu pengganti wudu ya atau pengganti mandi. Maka tidak batal kecuali karena dua. Pertama apa? Berhadas, yang kedua kalau ada air. Maka kalau ada air harus batal, ganti dengan enggak air ya. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, yujzi'u tayammum ma lam yuhdits. Tayammum tetap cukup, mau salat berapa kali enggak ada masalah selama tidak hadas. Wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammim, dan Ibnu Abbas memimpin salat sementara dalam kondisi tayammum ya. Maksudnya Ibnu Abbas dia dalam kondisi junub dan dia bertayammum, dia jadi imam sementara makmumnya tidak junub tetapi dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi apa? Berwudu dengan air ya. Ini untuk menjelaskan, maksudnya di sini Ibnu Abbas dalam kondisi junub, dia bertayammum, mungkin karena dia sakit atau yang lainnya. Dia jadi imam sementara makmumnya ya berwudu dengan air ya. Maka tidak ada bedanya antar tayammum dengan apa? Dengan wudu ya. Maka tidak dikatakan kalau yang tayammum tidak boleh jadi imam. Jadi imam yang harus yang berwudu dengan air atau mandi dengan air. Tidak, fungsinya sama. Tayammum sama air sama saja. Jika seorang berhak untuk tayammum misalnya karena tidak dapat air, atau karena sakit, atau karena bisa memperlambat kesembuhannya, atau bisa menambah sakitnya, maka dia boleh tayammum. Wa qala Yahya bin Sa'id la ba'sa bis salati ala sabakhah wa tayammum biha. Kata Yahya bin Sa'id, tidak mengapa salat di atas sabakhah. Sabakhah itu adalah tanah yang dia malih, yang mengandung garam yang tinggi. Biasanya tidak tumbuh-tumbuhan di situ. Karena kadar garamnya tinggi, ya, tanah tersebut kadar garamnya tinggi, maka tidak mengapa salat di situ dan tidak mengapa bertayamum dengan tanah seperti itu yang mengandung kadar garam, enggak ada masalah. Ini adalah bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan semua asar-asar yang disampaikan oleh beliau, dan ini metode Imam Bukhari menyebutkan ayat atau hadis, kalau enggak ada hadis maka asar-asar para sahabat atau para tabi'in atau para salaf untuk menguatkan pendapat beliau. Ya, menyelisih pendapat sebagian ulama yang mengatakan tayammum hanya darurat, hanya boleh dipakai sekali, kalau sudah tiba salat fardu yang berikutnya maka harus tayammum lagi. Itu pendapat yang lemah. Di antara dalil bahwasanya boleh bertayamum dari tanah meskipun sabiqah, yaitu mengandung garam ya, karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, uritu daro hijratikum sabiqatan dzata nakhlin. Aku diperlihatkan dalam mimpi bahwasanya aku akan berhijrah ke suatu daerah yang dia sabiqah,
Sabiqah maksudnya tanahnya tadi mengandung garam, zata nakhlin, dan dia penuh dengan korma, maksudnya kota Madinah. Artinya apa? Di kota Madinah sebagiannya ada daerah Sabiqah, ya. Sementara Nabi SAW menamakan kota Madinah dengan Thaibah. Dengan nama apa? Thaibah. Berarti seluruh tanah di kota Madinah boleh digunakan untuk apa? Tayamum, termasuk tanah yang mengandung kadar garam. Selama dia masih statusnya tanah, ya, maka masih boleh digunakan untuk bertayamum. Mungkin yang membuat ragu sebagian orang karena dia mengandung kadar garam. Apakah boleh buat tayamum? Jawabannya boleh, sebagaimana tadi fatwa para salaf. Taib, hadis berikutnya, hadis 344. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala Abu Abdullah qala haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya bin Sa'id qala haddatsana Aufun qala haddatsana Abu Raja an Imran, yaitu Imran bin Husain. Qala kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna asrayna. Kami suatu hari bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna asrayna, dan kami pun berjalan di malam hari. Karena al-Isra yaitu perjalanan di malam hari. Makanya nama al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra maksudnya perjalanan di malam hari. Jadi kami bersafar dan suatu hari kami dalam perjalanan di malam hari. Ini khilaf. Kapan ini? Ada yang mengatakan sepulang dari perjanjian Hudaybiyah, ada yang mengatakan tatkala perang Tabuk, ada khilaf di kalangan para ulama karena tidak disebutkan kapan kejadiannya. Intinya dalam safar tersebut mereka berjalan di malam hari. Hatta kunna fi akhiril lail. Sampai akhirnya kami tiba di penghujung malam. Ya, mungkin kalau sekarang kalau subuh misalnya jam 4:30, penghujung malam mungkin 3:30 atau jam 3, ya. Waqa'na waqa'atan la waq'ata ahla indal musafiri minha. Maka kami pun tidur, itu benar-benar lelah, tidak ada posisi yang paling indah bagi orang musafir kecuali saat seperti itu, ya. Bayangkan misalnya antum berangkat jam 6 malam, berangkat terus berjalan sampai jam 3, kira-kira ngantuk berat atau tidak? Tidur paling lezat jam segitu. Intinya ini tidur yang paling lezat jam segitu karena berangkat di awal malam, nginap atau berhenti di penghujung malam. Fama aiqadhana illa harus syams. Dalam sebagian riwayat Nabi bertanya, ini karena waktu tidur sudah menjelang subuh, maka Nabi khawatir. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Man yaklauna?" Siapa yang mau menjadi penanggung jawab untuk membangunkan kita? Kata Bilal, "Ana ya Rasulullah, saya yang akan bangunkan." Ya, karena Rasulullah khawatir jam 3 ini khawatir bablas, ya. Enggak ada jam alarm saat itu, ya. Maka alarm manusia Bilal. Siapa yang membangunkan? Kata Bilal, "Saya ya Rasulullah." Ya. Kemudian mereka tidur. Fama aiqadhana illa harus syams. Semua tertidur pulas. Tidak satu orang pun yang bangun. Termasuk Bilal yang bertanggung jawab pun apa? Tidur. Kami tidak bangun kecuali karena terik matahari. Karena terik matahari, ini kata Imran bin Husain. Wa kana awwala man istaiqadha fulan. Yang pertama kali bangun dari seluruh kami si fulan. Disebut dalam riwayat Abu Bakar. Abu Bakar yang pertama kali bangun. Summa fulan. Kemudian yang keduanya si fulan, yang kedua si fulan, yang ketiga si fulan. Yusammihim Abu Raja fanasi Auf. Abu Raja menyebutkan nama-namanya. Siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, yang terakhir keempat lah Umar. Tetapi perawi setelahnya Abu Raja itu Auf lupa, ya, dia tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Summa Umar bin Khattab ar-Rabi'. Kemudian yang bangun keempat adalah Umar bin Khattab. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqadh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur tidak ada yang membangunkannya. Ya, kata para ulama, mereka khawatir Nabi sedang bermimpi dan tahu mimpi seorang nabi adalah apa? Wahyu. Lagi mimpi dibangunkan, wahyu bisa terputus. Makanya Nabi tidur dibiarin aja. Hatta yakuna huwa yastayqiz. Nabi tidak pernah dibangunkan sampai dia bangun sendiri. Li'anna la nadri ma yahdutsu lahu fi naumihi, karena kami tidak tahu apa yang terjadi tatkala dia sedang tidur. Falamma staiqadha Umar, tatkala Umar orang keempat bangun, wa ra'a ma asaban nas, dan lihat orang-orang semua sedang tidur karena keletihan, kecapean. Wa kana rajulan jalidan, dia ada seorang yang kuat, ya. Jalid, kuat. Fakabbara wa rafa'a sautahu bitakbir, maka dia pun bertakbir, Allahu akbar. Allahu akbar, angkat suaranya keras. Famazala yukabbir, dia ulang lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yarfa'u sautahu bitakbir, takbir lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Maksudnya biar Nabi bangun. Tapi Umar tidak berani bilang Nabi bangun, enggak berani. Cuma takbir aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ulang-ulang terus. Hatta istaiqadha bi sautihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Sudah lewat waktu subuh. Matahari sudah terbit, sudah lewat waktu duha. Ya. Terik matahari membangunkan mereka. Falamma istaiqadha syakau ilaihi alladhi asabahum. Tatkala beliau bangun, maka orang-orang mengeluhkan
apa yang sedang mereka rasakan. Qala la dhair, mereka mengatakan, ya Rasulullah kita ketiduran semuanya. Bilal apalagi, ya, petugasnya juga tidur. Maka Nabi mengatakan la dhair, tidak ada masalah, la yadhir, tidak ada masalah, irtahilu. Pergilah, pindah tempat. Ya. Fartahala fasara ghairu ba'idin. Kemudian Nabi pun pergi ke tempat yang agak tidak jauh, ya. Tsumma nazala, kemudian beliau turun dari kendaraan beliau, fada'a bil wudu'i fatawadda'a, kemudian beliau pun berwudu. Kemudian wa nudiya bis salat, kemudian azan. Dalam riwayat disebutkan kemudian azan, kemudian iqamat. Ya. Fa shalla bin nas, kemudian beliau pun salat, ya. Salat. Jadi ini dalil tatkala seorang, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Nabi pindah karena tempat yang buat Nabi ghaflah, Nabi terlalaikan, maka Nabi cari tempat lain. Ya, maka Nabi mengatakan irtahilu, pindahlah. Maka sebenarnya mengatakan sunnah kalau seorang ketiduran suatu tempat, ya, seperti kata Syekh Utsaimin, sampai subuh baru bangun, sampai duha waktu bangun, maka dia sholat subuh di kamar yang lain. Karena itu kamar buat dia apa? Lalai. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu perkara yang gaib. Nabi mengatakan ini tempat ada yang ganggu dan Nabi tahu akan hal tersebut, adapun kita tidak tahu, ya. Maka tetap aja sholat di tempat yang sama, tidak jadi masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya kemudian nudiya bis salat, kemudian diazankan. Ya, karena mereka sedang safar, ya, tidak ada azan yang mewakili, maka boleh seorang azan meskipun sudah lewat waktu, karena azan untuk salat. Fa shalla bin nas, kemudian Nabi pun mengimami orang-orang. Falamman fatala min salatihi, tatkala Nabi selesai dari salatnya, idza huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum, tiba-tiba Nabi melihat seorang bersendirian, dia tidak salat bersama jamaah. Qala ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum, apa yang mencegah engkau wahai si fulan engkau salat bersama jamaah? Qala asabatni janabatun wala ma'a, ya Rasulullah aku junub sementara tidak ada air untuk mandi junub. Qala alaika bis sa'idi fa innahu yakfika, cukup engkau bertayamum dengan tanah yang bersih, sungguhnya itu sudah cukup bagimu. Artinya cukup, tidak perlu mandi junub, cukup tidak perlu berwudu, cukup dengan bertayamum. Thumma sara Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaka ilaihi an-nasu minal atash, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Rupanya persediaan air habis, orang-orang pun mengeluh tentang kehausan yang mereka rasakan. Fanazala fada'a fulanan, maka Nabi pun turun atau singgah, kemudian Nabi panggil si fulan, wahai fulan. Kana yusammi Abu Raja nasiyahu Auf, Abu Raja menyebutkan namanya, tetapi perawi yang bernama Auf lupa dengan nama tersebut. Wada'a Aliyan, kemudian Ali pun dipanggil, ya, Ali pun dipanggil. Maka Nabi SAW menyuruh dua orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang satunya, ya, kalau tidak salah Imran bin Husain, saya agak lupa, disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya. Ya, Imran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus Imran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Idhaba fabtaghiya al-ma'a." Pergilah kalian berdua cari air untuk jamaah. Fantalaqa, mereka berdua pun berjalan. Imran bin Husain sang perawi hadis. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Fatalaqa imra'atan, maka mereka berdua bertemu dengan seorang wanita. Baina mazadataini aw satihataini min ma'in ala ba'irin laha. Wanita tersebut sedang naik onta dan di samping kanan kirinya ada mazadatain atau satihatain, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, yang diisi air, ada tutupan atasnya, ada tutupan bawahnya, kanan kiri, dan dia duduk di atas ontanya di antara dua kantong air yang terbuat dari gentong air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Faqala laha, maka Nabi bertanya, ainal ma, mana air? Qalat ahdi bil ma ams hadhi sa'ah wa nafaruna khulufun. Setahu saya air kemarin di sini, pada waktu ini ada air di sini. Jadi dia bertugas untuk ngambil apa? Air, mencari air untuk kaumnya, tapi enggak ada air sekarang. Wa nafaruna khulufun, adapun orang-orang kami, ya, di belakang, maka saya yang diutus untuk mengambil air buat mereka. Orang ini wanita musyrikah. Wanita musyrikah. Qala lah intaliqi idzan.
Kalau gitu ayo pergi bersama kami. Kata Imran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib. Qalat ila aina? Kemana aku hendak pergi kalian bawa? Qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alladhi yuqalu lahu sabi. Apakah Rasulullah itu yang disebut-sebut oleh orang dengan sabi, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya? Qala huwa alladhi ta'nin. Iya, itu orang yang kau maksudkan. Itu orang yang kau maksudkan. Ini jawaban yang benar. Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain tidak mengatakan iya, dia yang disebut sabi, ya, karena berarti kayaknya setuju. Ya, maka dia cukup mengatakan iya, itu orang yang Anda maksudkan. Sabi itu hinaan orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelari dengan sabi karena sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Fantaliqi, maka ya pergilah bersama kami berdua. Faja'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib membawa wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahu al-haditha. Lantas mereka berdua bercerita tentang kejadian yang terjadi. Qala fastanzaluha an ba'iriha. Maka kaum muslimin menyuruh wanita tersebut turun dari ontanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bina'in fafarraga fihi min afwahil mazadatain aw satihatain. Maka Nabi minta didatangkan ina, tempayan. Lantas Nabi menumpahkan air dari mulut kantong tersebut, dibuka, ya. Wa auka'a afwahahuma, ya. Wa atlaqal azali. Maka di ini afwahahuma dan al-azaliyah maksudnya apa? Maksudnya kantong tersebut ada tutupan atas, tutupan apa? Bawah. Tutupan atas untuk ngisi air, tutupan bawah untuk membuka kerannya, ya. Maka Nabi SAW suruh tutup bagian atas, atau Nabi menutup bagian atas, kemudian Nabi membuka keran yang bagian bawah, yaitu mulut yang bagian bawah, maka kemudian air tertumpahkan ke tempayan tersebut. Wa nudiya finnas, Nabi berteriak kepada, maka disampaikan kepada orang-orang, asku wastaku, ya, ambil air dan berikan air kepada orang-orang. Fasaqa man syaa wastaqa man syaa. Maka orang mengambil air diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan orang yang butuh air ambil air tersebut. Wa kana akhir dzalika an a'ta alladhi asabatul janabah. Orang yang terakhir dikasih air adalah orang yang tadi belum mandi junub. Ya, namanya kalau tidak salah Khallat, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Khallat iya itu. Jadi Khallat radhiyallahu taala anhu, maka dia belum mandi junub, maka terakhir yang dikasih air. Ini dalil bahwasanya kalau ada air, maka yang buat tayammum, buat wudu, buat mandi itu belakangan. Yang penting buat minum makan dulu. Kalau ternyata buat minum, buat makan, air sudah habis, ya sudah tayammum. Jangan ada air mandi dulu, enggak bisa, nanti aja. Yang penting makan dan minum. Ya, kalau makan dan minum air masih tersisa buat mandi, baru buat mandi. Kalau tidak tersisa buat mandi, ya tayammum. Makanya orang yang terakhir yang Nabi kasih air adalah orang yang butuh air untuk mandi junub tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa'afrighu alaik." Kata Nabi, pergilah engkau dan tumpahkan air di tubuhmu. Dan ini dalil bahwasanya mandi junub boleh sekedar menumpahkan air. Sudah kita jelaskan, mandi junub ada dua. Ada namanya mandi yang terbaik, mandi sunnah, sebagaimana aturan yang pernah kita jelaskan. Berwudu dulu, kemudian basuhi kepala, ya 3 kali, dengan digosok-gosokkan kulit-kulit kepala. Setelah itu sebelah kanan, sebelah kiri. Itu mandi yang sunnah. Adapun mandi minimalis, yang penting sah, bismillah, tumpah air, yang penting badan seluruh basah, selesai. Tidak harus wudu dulu, tidak harus kanan kiri, pokoknya yang penting badan sudah selesai. Ya, seperti saya sampaikan, seorang masuk ke air laut atau kolam, bismillah, keluar sah, ya. Sah, cukup. Makanya dia mengatakan fa'afrik alaik, tumpahkan saja, sudah selesai. Nabi tidak mengatakan kamu wudu dulu, kemudian ini dulu, kanan dulu, kira tumpahin air sama kamu. Wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bima'iha. Wanita ini, musyrik ini, dia hanya lihat orang-orang pada bikin apa dengan airnya. Itu kan air milik dia. Dia ambil, ditumpahin, dipakein buat ini, buat hewan, buat macam-macam, buat minum, buat mandi junub. Kata para ulama, kalau orang dalam kondisi darurat boleh ngambil air secukupnya. Ya. Ini kan Nabi mengambil hak orang lain. Tetapi wanita ini wanita yang dalam kondisi peperangan dengan kaum muslimin. Jadi dia kafirah harbiyah. Kafirah harbiyah itu kafir harbi.
Ya, pada dasarnya boleh mengambil air. Seandainya wanita ini adalah wanita dalam kondisi tidak dalam kondisi perang, maka kata para ulama boleh mengambil air dalam kondisi darurat. Artinya antum kalau dalam kondisi lapar, ada orang punya makanan kelebihan, antum boleh makan. Secukupnya aja, jangan ambil semuanya ya. Makan secukupnya, kalau tidak antum meninggal misalnya dalam darurat boleh. Hukum asalnya boleh karena Anda dalam kondisi apa? Darurat. Tetapi secukupnya. Misalnya seorang berjalan di tengah jalan, tahu-tahu dia lapar dalam kondisi lapar, lewat kebun orang, dia butuh makan, kalau enggak dia bakalan sakit, dia boleh ambil buah atau apa untuk dia makan, untuk menjaga apa? Agar tidak meninggal dunia. Tapi kalau tidak darurat hukumnya haram. Taib. Wa hiya qa'imatun tanzuru, maka dia sekedar berdiri sambil melihat orang-orang melakukan segala kegiatan dengan airnya. Laqad uqli anha, ya, sungguh air telah dipisahkan darinya. Wa innahu la yukhayyalu. Kemudian apa namanya? Setelah itu air dikembalikan kepada dia. Wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'atan minha hina ibtada'a fiha. Sampai dikhayalkan kepada kami para sahabat, itu kantong air kan kalau ditumpahkan dia mengempes, ya. Karena dia kantong kulit, bukan gentong plastik atau gentong besi, enggak. Dari kulit. Jadi kalau ditumpahin makin kempes. Waktu sudah selesai para sahabat pakai air seluruhnya, kami lihat itu kantong dikhayalkan kepada kami lebih penuh daripada sebelumnya. Ini mukjizat Nabi SAW. Kantong itu lebih penuh daripada sebelumnya. Faqala Nabi SAW, ijma'u laha. Kata Nabi, kumpulkan makanan buat dia. Artinya Nabi membalas budi kebaikannya. Karena dia di awal dia baik. Ditegur oleh sahabat Ali dan Imran bin Husain. Diajak pergi. Dan ini kata para ulama, kalau seandainya tidak dikhalwat laki-laki dengan perempuan selama aman dari fitnah, ya, dalam kondisi darurat tidak jadi masalah. Kemudian dibawa kepada Nabi dan dia nurut, dia tidak berusaha lari, tidak berusaha berontak. Airnya diambil, ya. Maka Nabi membalas kebaikannya. Nabi mengatakan kumpulkan makanan untuk dia. Fajama'u laha min baini ajwatin wa daqiqatin wa sawiqah. Maka para sahabat pun mengumpulkan korma ajwa, kemudian tepung, kemudian sawiq. Sawiq itu makanan campur daging dengan tepung, ya. Hatta jama'u laha ta'aman, sampai makanan dikumpulkan untuk wanita tersebut. Faja'alahu fi thawbin, lalu mereka kumpulkan di sebuah baju, wa hamaluha ala ba'iriha, kemudian dipikulkan di ontanya. Wa wada'u thawba baina yadayha, kemudian mereka meletakkan pakaian yang sudah penuh makanan tersebut di depan sang wanita. Qala laha, maka Nabi kemudian berkata kepada wanita tersebut, ta'allamin, ketahuilah wahai sang wanita. Wanita ini musyrikah. Ma razi'na min ma'iki syai'an, kami tidak mengurangi airmu sedikit pun. Walakinna Allah huwallazi asqana, tetapi Allah yang memberikan air kepada kami. Kenapa? Karena airnya tidak berkurang. Meskipun sudah dipakai banyak-banyak tidak berkurang. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan air tersebut berkurang ditambah oleh Allah terus. Ada yang mengatakan air sama sekali air dia tidak berkurang setetes pun, tapi air Allah yang melewati tempat air dia, kemudian yang turun bukan air dari dia sama sekali. Artinya air dia tidak berkurang sama sekali. Tapi ada air lain yang lewat situ, yang sampai kepada para sahabat. Air tersebut dikirim oleh Allah, hanya seakan-akan melewati tempat kantong air tersebut. Paham tidak? Dan ini lebih menakjubkan. Kemudian fa'atat ahlaha wa qad ihtahabasat anhum. Maka dia pun pulang ke keluarganya yang menunggu dia bawa air. Dan dia terlambat, ya. Qalu mahabasaki ya fulana, apa yang buat kau terlambat? Qalat al-ajab, suatu perkara yang menakjubkan. Laqiyani rajulani fadhahaba bi ila hadha alladhi yuqalu lahu Sabi. Aku bertemu dengan dua orang. Dua orang ini pun bawa aku pergi ke seorang yang dikenal disebut-sebut dengan Sabi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala kadza wa kadza. Itu orang yang disebut Sabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikin ini, bikin anu, bikin ini, bikin aneh. Air enggak kurang-kurang, dia cerita. Kemudian dia berkata, "Fa wallahi innahu la asharun nas." Ini demi Allah penyihir terhebat. Siapa? Muhammad SAW. Min baini hadhihi wa hadhihi, antara langit dan bumi penyihir terhebat ini orang. Wa qalat bi isba'iha al-wusta was-sababah rafa'athuma ila samai ta'ni samaa wal ard. Begini, yang penyihir terhebat antara langit dan bumi, hanya dua. Langit dan bumi adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au innahu la Rasulullah haqqan. Cuma dua. Kemungkinan pertama dia adalah penyihir terhebat. Kemungkinan kedua dia benar-benar Rasul.
Cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan rasul, dia penyihir paling top. Fakanal muslimuna ba'da dzalik yughiruna ala man haulaha. Kaum muslimin setelah itu menyerang karena mereka peperangan nanti antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Igharah yaitu perang dengan tiba-tiba dengan mengirimkan pasukan berkuda, kemudian yughirun menyerang orang-orang yang ada di sekitar wanita tersebut. Minal musyrikin. Wala yusibuna sirma, namun kaum muslimin tidak menyerang rumah-rumah yang ada di situ. Alladhi hiya minhu, yang dia tinggal di rumah-rumah sekitar rumah tersebut. Qalat yauman liqaumiha, suatu hari dia berkata kepada kaumnya yang diserang oleh kaum muslimin. Ma ara haula'il qaumu yad'unakum amdan. Fahallakum fil Islam, wahai kaumku. Saya tidak menyangka itu orang-orang setelah menyerang kita dia tinggalkan kita dalam selamat dengan sengaja. Kecuali ada maksudnya. Maksudnya apa? Nabi dan para sahabat menghormati wanita ini. Ini wanita pernah berbuat baik kepada mereka, maka Nabi tidak menyerang keluarganya. Nabi tidak menyerang kampungnya. Sudah diserang, tapi tidak dibunuh, dibiarkan saja. Kenapa? Karena ketahuan ada wanita tersebut di kompleks tersebut. Maka Nabi ingat akan sebaiknya wanita tersebut ingatkan kepada kaumnya. Saya rasa mereka tidak meninggalkan kita begitu saja, pasti ada sesuatu. Fahal lakum fil Islam? Apa kalian mau masuk Islam? Fa'ata'uha fadakhalu fil Islam. Akhirnya mereka pun taat kepada wanita ini, akhirnya semuanya masuk apa? Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini boleh seorang wanita berdakwah jika memang memungkinkan dia untuk apa? Berdakwah. Wanita ini musyrikah, kemudian dia berdakwah kepada kaumnya, akhirnya mereka semua masuk apa? Masuk Islam. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini ya, bahwasanya Nabi mengatakan innama alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukuplah engkau yang dalam kondisi junub, tidak usah mandi, cukup bertayamum ya. Jadi tayamum itu selain pengganti wudu, dia juga pengganti apa? Pengganti junub, pengganti mandi besar. Dan di sini Nabi mengatakan cukup. Berarti tidak perlu diulang-ulang. Nabi tidak mengatakan nanti kalau kau salat yang lain tayamum lagi. Nabi mengatakan fa innahu yakfik, sungguhnya tanah tersebut, tayamum tersebut cukup bagimu. Cukup artinya tidak perlu air lagi. Maka ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan tayamum persis fungsinya seperti air atau mandi. Sekali bertayamum seorang boleh untuk menggunakannya berulang-ulang selama tidak batal. Tetapi ketika ada air maka jadinya batal. Makanya waktu ada air Nabi suruh dia mandi. Misalnya seorang dia bangun di pagi hari dan dalam kondisi sakit merintih. Ada sebagian orang seperti itu. Dia mau mandi junub misalnya kedinginan. Kalau dia mandi maka dia bisa sakit ya. Maka dia bisa sakit. Maka tidak mengapa dia tayamum. Kemudian dia salat subuh. Kemudian dia zikir pagi, zikir petang, baca Quran sampai waktu duha. Waktu duha dia sudah tidak kedinginan lagi. Dia mau salat duha, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia sudah tidak kedinginan lagi. Ada air, boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena batal. Batalnya kenapa? Karena dia sudah bisa menggunakan air lagi dan ada air tatkala itu. Paham? Tapi seandainya enggak ada air dan dia masih kedinginan terus, salat duha saja, enggak usah tayamum lagi karena tidak batal tayamumnya. Tapi tatkala sudah di siang hari jam 8 ya, maka kemudian dia tidak boleh melanjutkan salatnya dengan tayamum pertama karena dia sudah bisa menggunakan air dan ada air. Kita katakan tayamum itu batal cuma karena dua. Pertama karena hadas, yang kedua karena ada air yang bisa dia gunakan. Baik. Ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW pernah ketiduran. Terlambat salat subuh sampai waktu duha. Ya. Khilaf di kalangan para ulama karena ada hadis dari Imran bin Husain, ada hadis Abu Qatadah. Ya. Yang apakah ini dua kisah yang sama atau kisah yang berbeda, khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih condong ini dua kisah. Karena dalam hadis Imran bin Husain yang sedang kita baca ini, yang pertama kali bangun Abu Bakar. Kemudian yang keempat adalah siapa? Umar bin Khattab. Baru kemudian Nabi bangun. Adapun dalam hadis Abu Qatadah yang bangun pertama kali Nabi SAW. Sehingga mereka menyimpulkan Nabi pernah ketiduran dua kali. Dan ini tidak lain adalah sebagai syariat bagi umatnya bagaimana kalau ketiduran. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bahkan salat qobliyah dulu. Baru kemudian salat apa?
subuh. Ya. Kemudian hadis seperti ini sebagai hiburan bagi orang-orang soleh. Kalau terkadang mereka terlambat bangun, Nabi juga pernah terlambat bangun. Tapi jangan sering-sering. Kamu kok salat subuh terlambat terus? Nabi aja pernah terlambat. Nabi cuma sekali, ente 100 kali. Tapi seandainya seorang terlambat bangun, kita bilang ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Terkadang orang sudah berusaha untuk bangun, rupanya ketiduran. Ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ulangi sisi pendalilannya. Innama alaika bisaid fa innahu yakfik. Kata Nabi waktu kepada Khalad tadi. Katalah dia tidak bisa mandi junub karena tidak ada air. Kata Nabi, cukup kau bertayamum. Dan itu sudah mencukupkanmu. Nabi tidak mengatakan nanti kalau kau mau ibadah lagi harus tayamum lagi. Tidak. Maka fungsinya sama persis seperti mandi junub. Ya. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab idza khafa al-junubu ala nafsi al-marad aw al-maut aw khafa al-'atash tayammam. Bab tentang jika seorang yang sedang junub takut dia sakit atau takut dia bakalan meninggal dunia gara-gara mandi junub, atau dia takut kehausan kalau dia mandi junub air buat minum enggak ada, maka dia boleh tayammum. Maka dia boleh tayammum. Saya ulangi, seorang dalam kondisi junub, dia kalau mandi junub takut tambah sakit, dan ini mungkin terjadi. Ya, musim dingin kalau dia mandi junub dia bakalan sakit. Atau dia mungkin mati gara-gara mandi junub, ya. Atau dia takut kehausan karena airnya habis buat mandi junub, maka dia boleh tayammum. Wa yuzkar, dan disebutkan anna Amr bin Al-As. Di sini hadisnya adalah hadis muallak karena langsung sanadnya dipotong. Sudah kita jelaskan hadis muallak, yaitu Ibnu Hajar tidak, Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Langsung dia mengatakan wa yuzkar. Ya. Dan kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sigot tamrid dengan kalimat pasif disebutkan atau diriwayatkan, maka bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Beda kalau Al-Imam Bukhari mengatakan rawa, meriwayatkan dengan kalimat aktif. Maka kalau dia meriwayatkan aktif, maka sahih sanadnya. Ini sebagaimana yang diperiksa oleh Ibnu Hajar. Tapi kalau dia menggunakan sigot tamrid dengan bentuk kalimat pasif, diriwayatkan, disebutkan, maka ini bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Ya. Dan ternyata hadis ini sahih. Hadis ini apa? Sahih, sanadnya kuat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahwasanya Amr bin Al-As ajnaba fi lailatin baridatin, yaitu Amr bin Al-As suatu hari dalam kondisi junub, dalam kondisi dingin. Waktu itu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Kemudian dia baru masuk Islam beberapa bulan, langsung Nabi suruh dia menjadi pemimpin perang. Dalam satu perang namanya Ma'rakat Dzatis Salasil, perang Dzatus Salasil. Tentunya kisahnya panjang dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Amr bin Al-As menggunakan trik yang luar biasa dalam peperangan tersebut. Kemudian ternyata yang jadi anggota perangnya banyak kaum Muhajirin dan kaum Ansar, anak buah dia yang sudah lama masuk Islam. Sementara dia dulu penjahat, kafir, baru aja masuk Islam mungkin tahun 7 Hijriah, baru aja. Tahu-tahu suruh Nabi menghargai dia, dia seorang pembesar di kaum Quraisy, baru saja masuk Islam jadi pemimpin. Makanya tiba waktu salat, aturannya pemimpin yang jadi imam. Orang gelisah di belakang, ini baru masuk Islam jadi apa? Baru mualaf jadi imam. Ini yang belakang belum masuk Islam, tapi aturannya yang jadi amir jadi apa? Imam. Yang jadi masalah, dia junub dan dia tidak mandi junub. Mungkin dia waktu junub dia tanya-tanya, ada air enggak? Enggak ada air. Enggak ada air, akhirnya waktu salat subuh, salat, saya jadi imam. Oh, orang gelisah di belakang, ini junub, tidak mandi junub jadi imam. Intinya dia bikin heboh. Akhirnya mereka setelah pulang, kemudian mereka lapor, ya Rasulullah, ini orang jadi imam dalam kondisi junub. Maka dia bertanya, ya Amr bin Al-As, apakah kau mengimami anak buahmu dalam kondisi junub? Maka dia ternyata bertayammum. Dan dia membacakan firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Artinya Allah mengatakan, kalau saya mandi saya akan sakit, ya. Saya tidak mau binasa, ya. Masya Allah, baru mu'alaf sudah canggih berdalil.
Fadzikra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'annif, dan Nabi disebutkan tentang kisah ini dan beliau tidak melarang Amr bin Al-As. Artinya Nabi membenarkan perbuatan Amr bin Al-As, namanya sunnah takririyah. Ditakrir, dibenarkan. Ada orang melakukan sesuatu di hadapan Nabi, Nabi tidak ingkari, maka namanya sunnah takririyah. Seperti Khalid bin Walid waktu makan dhab, Nabi membiarkan. Dia tanya, "Haramun hu ya Rasulullah, apakah dhab ini haram? Kenapa Anda tidak makan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakun dzalik." Tidak haram, walakin lam yakun bi ardi qaumi, tetapi ini tidak pernah ada di kaumku. Fajiduni a'afuhu, aku dapati aku susah untuk makan dhab. Ya, intinya Nabi membiarkan beliau makan dhab, berarti ini sunnah takririyah, bolehnya makan dhab. Contoh. Taib, bahkan dalam riwayat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Amr, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, kau jadi imam sementara kau dalam kondisi junub. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal istighsal. Aku pun kabarkan kepada Nabi apa yang mencegahku sehingga aku tidak mandi. Wa qultu, dan aku berkata, kata Amr bin Al-As, "Inni sami'tu Allah yaqul." Aku mendengar Allah berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Nabi pun tertawa sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengucapkan apa-apa. Taib, hadis berikutnya. Haddatsana Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad wa huwa Gundar, ya. An Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il qala qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud. Terjadi dialog antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Asy'ari Islam belakangan. Adapun Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Secara kesenioritas, maka Ibnu Mas'ud lebih senior daripada Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa berkata, "Idza lam tajidil ma'a la tusalli." Abu Musa berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, kalau kau tidak dapat air dan kau dalam kondisi junub, apa kau tidak salat? Kenapa tidak tayamum? Kau tidak salat kalau enggak dapat." Rupanya Ibnu Mas'ud berpendapat bahwasanya tayamum hanya buat wudu, pengganti wudu. Adapun junub tidak bisa diganti dengan apa? Tayamum. Ini pendapat ada khilaf di kalangan para sahabat. Ya. Maka Abu Musa mendebat. Terus kalau Anda berpendapat demikian, kalau ternyata orang tidak dapat air dalam kondisi junub tidak bisa tayamum, terus kau tidak salat? Dia debat sama Abu Musa. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Law rakhastu lahum fi hadha, kana idza wajada ahaduhum al-barda qala hakadha." Kalau saya menggampang-gampangkan masalah ini, nanti setiap ada orang kedinginan sedikit, tayamum. Apalagi kalau di Madinah, dingin banget ya, 4 derajat, 5 derajat, saya pernah ya 2 derajat pernah ya. Ya, 4 derajat ya, biasanya sampai 4 derajat, 5 derajat. Kalau dingin kita pakai pemanas ya. Terkadang kita nyalakan api ya, apa semacam ya pemanas, kadang-kadang dingin banget ya. Sampai kalau sudah sangat dingin terkadang ada yang meninggal, anak kecil saking dinginnya tidak kuat. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, nanti kalau begitu saya gampangkan masalah ini, sedikit-sedikit ada yang kedinginan langsung apa? Tayamum. Wa shalla, setelah itu kemudian salat. Qultu fa aina qaulu Ammar li Umar? Tidakkah kau tahu perkataan Ammar bin Yasir terhadap Umar? Hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ammar bin Yasir waktu dia bersafar dengan Umar, dia junub, dia bikin apa? Kemudian dia guling-gulingkan badannya. Nabi mengatakan, "Inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Seharusnya kau cukup tayamum. Masih ingatkan engkau. Jadi perdebatan antara Ammar bin Yasir dan Umar itu di hadapan banyak orang. Ya. Wahai Umar, tidakkah kau ingat kita dulu sama-sama safar dan kita sama-sama junub? Saya tayamum salat, kau tidak salat. Apa kata? Didebat lagi oleh Musa al-Asy'ari. Kan ada dalilnya. Ammar sudah cerita kepada Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Mas'ud? "Inni lam ara Umar qani'a bi qauli Ammar." Aku melihat menurut saya Umar tidak begitu tenang dengan perkataan Ammar. Umar kayaknya kurang terima. Kata siapa? Kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena yang jadi masalah, Umar bersafar bersama Ibnu Mas'ud. Kemudian mereka berdua junub. Kemudian Ammar bin Yasir melakukan gerakan-gerakan tadi, kemudian dilapor kepada Nabi. Semua peristiwa itu hilang filenya dari Umar. Umar tidak ingat sama sekali. Makanya waktu Ammar berkata, "Tidakkah kau ingat Umar?" Umar enggak ingat. Makanya Umar kayak agak bengong. Ini benar atau tidak gitu loh. Dia sementara dia lupa. Sikap Umar yang tidak membenarkan dengan semangat
dijadikan dalil oleh Ibnu Mas'ud, Umar aja ragu dengan perkataan siapa? Ammar bin Yasir. Ya. Tidakkah kau lihat Umar tidak menerima dengan tenang? Ya. Taib, riwayat yang lain sama. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala sami'tu Syaqiq ibn Salamah, qala kuntu inda Abdullah wa Abi Musa. Aku berada di sisi Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala lahu Abu Musa, debat. Ara'aita ya Aba Abdurrahman, idza ajnaba falam yajid ma'an. Bagaimana menurutmu wahai Abu Abdurrahman, itu Ibnu Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Bagaimana menurut Anda seorang yang junub dan tidak dapat air? Kaifa yasna'u? Apa yang harus dia lakukan? Kata Ibnu Mas'ud, la yusalli hatta yajidal ma'. Jangan salat sampai dapat air. Tidak ada tayamum. Fikih dia tidak ada apa? Tayamum. Faqala Abu Musa, fa kaifa tasna'u bi qauli Ammar hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfika? Bagaimana menurut engkau apa yang kau perbuat dengan dalil yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir tentang kisahnya tatkala Nabi berkata kepadanya, yakfika, cukup engkau bertayamum kalau junub tidak dapat air. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, alam tara Umar lam yaqna bidzalik? Tidakkah kau lihat Umar tidak menerima dengan baik perkataan Ammar bin Yasir? Faqala Abu Musa saat kala sebutkan dalil Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud tidak terima. Abu Musa berdalil lagi dengan dalil yang lebih kuat. Kata Abu Musa, fada'na min qauli Ammar. Sudah, enggak usah pakai hadisnya Ammar bin Yasir. Kaifa tasna'u bi hadhil ayah? Bagaimana yang kau lakukan dengan ayat? Ya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban, ya. Kemudian apa namanya? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal qaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Bagaimana dengan ayat tersebut? Ini dalil bahwasanya Ammar bin Yasir memahami aw lamastumun nisa, kau menyentuh wanita maksudnya menggauli. Ya, ayat kan demikian. Wa in kuntum marda, kalau kan dalam kondisi apa? Sakit. Aw ala safarin, atau dalam kondisi bersafar. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau kalian menggauli wanita, menyentuh wanita masih menggaulinya. Falam tajidu ma'a, kalian tidak dapati air, apa solusinya? Fatayammamu. Nah, kalau kau tidak terima hadis Ammar bin Yasir, bagaimana dengan ayat ini? Famadara Abdullah ma yaqul. Ibnu Mas'ud bingung mau jawab apa. Ayat jelas. Tapi kata Ibnu Hajar, bisa jadi Ibnu Mas'ud tidak terima itu dengan baik karena menurut dia yang dimaksud dengan menyentuh adalah bukan junub. Bukan apa? Junub. Tapi tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan menyentuh wanita adalah apa? Junub. Maksudnya menggauli wanita. Sama, Ammar bin Yasir memahami ayat tersebut, menyentuh wanita maksudnya apa? Junub. Maka boleh bertayamum. Kemudian dia berkata, inna law rakhasna lahum fi hadha la aushaka idza barada ala ahdihimul ma' an yada'ahu wa yatayammam. Kita kalau kita gampangkan permasalahan, kita beri keringanan kepada orang-orang, maka dikhawatirkan kalau air dingin sedikit, mereka tidak pakai air, langsung mereka bertayamum. Faqultu li Syaqiq, aku berkata kepada Syaqiq, fa inna makari Abdullah li hadza? Qala na'am. Apakah Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis maksudnya ditanya, apakah Abdullah bin Mas'ud membenci untuk tayamum pengganti mandi junub gara-gara ini saja? Qala na'am, iya gara-gara itu. Dia tidak berfatwa dengan boleh menggantikan mandi junub dengan tayamum, khawatir orang menggampang-gampangkan. Sedikit dingin sedikit, daripada mandi junub mending apa? Tayamum. Jawabannya boleh. Aturan kita tayamum mudah. Tidak ada air, atau kalau menggunakan air bisa menimbulkan sakit, atau kalau menggunakan air bisa menambah sakit, atau kalau menggunakan air bisa menunda kesembuhan, maka tatkala itu boleh bertayamum. Baik, kita lanjutkan bab yang terakhir, ya. Babun at-tayammumu darbatun. Bab tayamum sekali pukul aja. Sekali pukul. Tadi dalil tadi menunjukkan bahwasanya para sahabat ternyata terkadang berdialog dan mereka tidak ribut-ribut di antara mereka, ya. Tidak kemudian diambil hatinya. Tidak ada cerita bahwasanya Ibnu Mas'ud ribut sama Abu Musa al-Asy'ari. Tidak ada ceritanya Ammar bin Yasir ribut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berdialog, yang dalil terkadang mereka diskusi karena mereka tidak semuanya menguasai dalil. Terkadang ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Terkadang yang hafal, ada yang lupa. Di Ibnu Mas'ud termasuk sahabat senior. Abu Musa al-Asy'ari dibawa ke senioritas daripada
Ibnu Mas'ud. Tapi hal ini tidak mencegah Abu Musa berdialog dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak tersinggung dengan dialog tersebut. Tidak mengatakan ente baru masuk Islam saja kok. Enggak. Ya, enggak. Tapi dialog biasa dan mereka tidak ambil hati dan harusnya demikian. Kalau kita bicara ilmiah, kita bukan dalam rangka menjatuhkan orang, tapi dalam rangka sampai kepada kebenaran. Justru kalau ada saudara kita menyampaikan hujah kepada kita dan kita tidak tahu, kita berterima kasih. Karena dengan sebab dia akhirnya kita mengenal kebenaran. Bab terakhir, bab tayammum dengan satu pukulan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq, qala kuntu jalisan ma Abdullah wa Abi Musa al-Asy'ari. Hadis yang sama. Kata Syaqiq, aku bersama Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, "Lau anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran." Ada seorang junub, kemudian tidak dapat air selama sebulan. Maka kana yatayammum wa yusalli. Kemudian dia tidak bertayamum dan tidak salat. Fa kaifa, kata ini jawaban Ibnu Mas'ud, tidak tayamum dan tidak boleh salat. Fa kaifa tasna'u fi suratil Maidah? Bagaimana yang kau lakukan dengan surat Al-Maidah? Taib azan dulu. Taib hadirin dan hadirat, kita lanjutkan. Maka Abu Musa al-Asy'ari mendebat Ibnu Mas'ud. Dia berkata, kalau seorang tidak mendapati air sebulan, apakah tidak bertayamum dan juga tidak salat? Apa yang kau lakukan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau dalam kondisi junub kemudian tidak mendapati air, bertayamum dengan tanah yang baik. Abdullah menjawab Ibnu Mas'ud, "Law rukhisa lahum fi hadza la aushaku idza barada 'alaihimul ma'u an yatayammamu sa'id." Kalau dibuat keringanan dalam masalah ini, maka orang-orang itu kalau airnya dingin, mereka akan bertayamum. Qultu wa inna makarihtum hadza lidza. Jadi engkau ini tidak berfatwa tidak boleh tayamum cuma gara-gara ini? Qala na'am, iya. Kalau Musa, alam tasma' qaula Ammar li Umar, tidakkah kau dengar perkataan Ammar bin Yasir kepada Umar? Ba'athani Rasulullah SAW fi hajatin fa ajnabtu. Hadis yang telah lewat. Rasulullah SAW mengutusku dan aku dalam kondisi dalam suatu keperluan lalu aku junub. Falam ajidil ma'a, aku tidak mendapati air, fatamarragtu fi sa'id, maka aku pun gulung-gulungkan badanku di tanah. Kama tabarragud dabbah, sebagaimana hewan yang menggulung-gulungkan badannya di tanah. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hewan kalau dia gatal dia guling-gulingkan badannya di tanah. Maka aku kabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar berkata, lalu Nabi berkata, "Inna makana yakfika an tasna'a hakadha." Sebenarnya cukup, kau tidak perlu menggulung-gulungkan badanmu di tanah, cukup melakukan demikian tayamum. Fa daraba bi kaffi darbatan 'alal ard. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memukulkan tangannya sekali saja. Jadi kalau tayamum sekali saja, kemudian apa? Wajah, tangan, tidak usah satu buat tangan, satu buat wajah, satu buat tangan. Tidak usah dua kali. Satu kali sudah cukup. Thumma nafadhaha, thumma masa bihima dhahra kaffaihi bishimali atau dhahra shimal bi kaffaihi, thumma masa bi wajhahu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan kanannya dan kirinya, kemudian mengusapkan wajahnya. Di sini cara yang menunjukkan bahwasanya tayamum tidak ada tertib. Dalam hadis-hadis sebelumnya, wajah dulu baru kemudian apa? Tangan. Dalam hadis ini, tangan dulu baru apa? Wajah. Dua-duanya boleh. Ya. Karena di sini pakai kemudian thumma masa bi wajahahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya. Faqala Abdullah berkata, alam tara Umar lam yakna bi qauli Ammar. Tidakkah kau lihat Umar tidak menerima perkataan Ammar? Wa zada ya'la anil A'mash an Syaqiq. Kuntu ma Abdullah wa Abi Musa. Kata Syaqiq, aku dalam riwayat yang lain, aku bersama Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Abu Musa, alam tasma' qaula Ammar li Umar? Tidakkah kau dengar perkataan Ammar kepada Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ana wa anta fa ajnabtu. Tidakkah kau ingat Rasulullah sallallahu mengutusku dan mengutus engkau, lalu aku junub. Fatama'aktu bis-sa'id, lalu aku menggulung-gulung badanku di tanah. Fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarnahu, lalu kita berdua datang kepada Nabi menyampaikan hal tersebut. Maka Nabi berkata, inna makana yakfika hakadha, cukup kau bertayamum saja, wa masa wajahu wa kaffaihi wahidatan. Dalam riwayat yang lain, wajah dulu baru kedua tangan. Jadi boleh dua-duanya. Pendapat Ibnu Hajar rahimahullah taala. Taib, ini dalil bahwasanya memukulkan cuma sekali aja. Taib, hadis yang terakhir dalam bab tayamum, babun
Berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Aufun an Abi Raja, qala haddatsana Imran bin Husain Al-Khuzai. Dari sahabat Imran bin Husain Al-Khuzai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Hadis yang telah lalu tapi diringkas oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW melihat seseorang bersendirian belum salat bersama jamaah. Salat subuh. Faqala ya fulan ma manaka an tusalliya fil qaum? Apa yang buat engkau tidak salat berjamaah bersama jamaah? Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma. Ya Rasulullah, aku ditimpa janabah dan tidak ada air. Alaika bis sa'id fa innahu yakfik. Cukup kau bertayamum dan itu cukup bagimu. Sisi pendalilannya, kata Ibnu Hajar, Nabi memutlakkan. Cukup menggunakan tanah, Nabi tidak mengatakan 2 kali, 3 kali, berarti kalau 1 kali sudah cukup. Maka itu adalah cukup bagimu. Dengan demikian alhamdulillah kita selesai dari kitab tayamum. Insyaallah pekan depan kita lanjut dalam kitabus salat. Dan kita menanti kapan sampai kitabun nikah dan kitab yang lainnya. Baik, pertanyaan. Yang pertama dari akhwat-akhwat dulu, ya. Ustaz, ana mau tanya, ketika masuk waktu salat zuhur kondisi ana sedang kurang fit dan ana menunda waktu salat 10 menit. Qadar Allah saat ingin wudu ana haid. Apakah salat zuhur yang terlewat itu harus diqadha ketika sudah bersih? Ini khilaf di kalangan ulama, namun pendapat yang benar tidak harus. Karena salat zuhur Anda adalah waktunya panjang, yaitu wajib muwassa'. Waktunya dari adzan zuhur kalau sekarang sekitar jam 12 kurang 10 menit sampai sekitar jam 3 kurang 10 menit. Seandainya Anda menunda sampai jam 2, Anda sholat zuhur juga sah, enggak ada masalah jam 2 siang, ya. Seandainya Anda haid di tengah waktu tersebut, maka tidak perlu mengqadha'nya karena Anda menundanya dengan waktu yang boleh ditunda. Beda kata para ulama, misalnya, ya, sudahlah ini pendapat yang rajih seperti itu, ya, daripada pusing-pusing lagi, ya. Jadi tidak wajib bagi anti untuk mengqadha' salat zuhur. Karena seandainya ini wajib diqadhakan, maka ini pasti menimpa para sahabiat. Dan Nabi tidak pernah berfatwa sekalipun tentang masalah ini. Ustaz, ana tinggal di pesisir dan tempat tinggal ana ada di atas air, pesisir pantai. Apakah air laut yang di bawah rumah ana jika mengenai tubuh ana membatalkan wudu ana? Karena air yang ada di bawah rumah itu tempat buangnya BAB, ya. Jadi tidak, meskipun misalnya sebagian rumah-rumah mereka buang air besar langsung jatuh ke lautan, ya. Maka lautan tidak sama dengan air biasa, ya. Lautan, ya. Air biasa, kalau air tergenang, apalagi lautan adalah air yang mengalir. Kalau air yang tergenang seperti di kolam, maka mudah najis, berubah warnanya, berubah rasanya dan baunya. Tapi kalau air laut tidak berubah, dia karena dia begitu asinnya, dia tidak mudah meskipun ada bangkai di situ, terkadang meskipun ada kotoran di situ. Maka tidaklah ketika kita terkena air otomatis menjadi najis. Meskipun jarak antara air laut tersebut misalnya dengan tempat BAB misalnya 20 meter atau 15 meter, tidak pengaruh. Kecuali kita memang tahu ada kotoran di air laut tersebut. Selama tidak ada terlihat kotoran di air laut tersebut, maka hukumnya tidak najis. Kecuali kita lihat, oh airnya sudah berwarna coklat. Tadinya warnanya, oh ini berarti sudah kotornya sudah melebar kemana-mana. Berarti itu najis. Kalau enggak, kembali kepada hukum asal, bahwasanya tidak najis. Bolehkah berwudu dengan nano spray? Nano spray. Nono spray. Ada nono apa nano apa neno? Enggak tahu saya. Apa ini maksudnya? Hah? Semprotan enggak? Kalau wudu dengan semprotan kita sudah sebutkan, wudu diwajibkan adalah al-ghusl, yaitu dengan mengalirkan air. Kita sudah sebut pendapat Ibnu Hajar, beda antara al-ghusl dengan masah dengan dalk. Yang wajib diwudu bukan digosok, yang penting air mengalir. Nah, kalau kita semprot air tidak mengalir, maka kalau mau airnya dikumpulin baru kita alirkan, ya. Adapun cuma enggak, ya, enggak. Maka tidak dikatakan kita membasuh. Ya, tidak dikatakan kita membasuh. Ya, kecuali airnya sampai mengalir, itu baru dikatakan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau tanya, seandainya sehabis jima enggak bisa mandi junub dikarenakan penyakit alergi udara, sering menggigil karena mandi pagi-pagi, sementara harus salat subuh, apakah kita bisa mandi wajib diganti dengan tayamum? Kalau bisa masak air, memungkinkan dengan air hangat, maka itu yang terbaik dilakukan. Kalau ternyata gas juga habis, ya udah, enggak ada air untuk manaskan, ya udah tayamum daripada sakit, ya. Ustaz mau tanya masalah pahala salat di Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. Mana saja batasannya? Semua tanah haram
atau hanya dalam masjid saja? Bagaimana dengan tempat sa'i atau di halaman masjid? Silakan baca di bekal haji ya. Di download ada di situ pembahasannya. Saya jelaskan persisian di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya seorang pegawai yang terpaksa masih bekerja di instansi yang haram karena terkendala biaya resign? Biaya resign ada 50 jutaan dan uang yang terkumpul masih sekitar 20 juta, 20% dari nominal tersebut. Kalau memang terpaksa, ya tidak bisa. Ya. Kalau dia keluar harus bayar resign dan dia tidak mungkin dikeluarkan. Allah Maha tahu. Yang penting Allah Maha tahu. Antum berusaha untuk keluar. Ya. Antum bisa pinjam orang utang untuk segera bayar. Antum bayar kepada ikhwan tersebut. Antum jelaskan kondisi saya, bukti-buktinya. Saya pengen resign tapi diberi tanggungan 50 juta, bisa bantu saya tidak? Itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada yang bantu, mau apa lagi? Ya, antum segera mengumpulkan uang untuk bisa resign dari perusahaan tersebut. Afwan Ustaz, di luar tema. Saat ini saya sedang jatuh cinta dengan akhwat. Sudah lama saya mencintainya. Kok bisa sudah lama saya mencintainya? Ini tengok di mana? Bolehkah saya menyatakan saya mencintaimu? Saya mencintaimu kepadanya dan berjanji untuk menikahinya 2 tahun lagi. Jangan gombal ya. Saya ingin berkata seperti itu karena bapaknya, seperti itu kepada bapaknya, tapi saya tidak punya nomor bapaknya. Ya, gampang cari nomor bapaknya, ya susah. Bapaknya siapa, ketemu bapaknya. Ini alasan aja ini. Karena saya ingin berkata langsung kepada akhwatnya. Ya akhi, ente jangan ganggu anak orang ya. Ente kasih gombal janji palsu ya. Ente bilang sama bapaknya, ente bilang dia, nanti dia gelisah, kemudian jatuh sama ente, kemudian dia juga menunggu-nunggu, ya. Kasihan, menggantungkan harapan orang lain, ya. Bayangkan kalau anda mengatakan, ya ukhti saya ternyata cinta sama kamu, ternyata saya juga, repot kan? Akhirnya nanti gimana, ngapain gitu? Udah ente bilang sama bapaknya, om, saya suka sama anak om, boleh nggak? Saya nikah 2 tahun lagi, sekarang belum punya duit. Biar dia ngatur sama anaknya, ya. Jangan main kucing-kucingan di belakangnya. Ustaz, waktu sholat duha batasannya sampai jam berapa? Waktu duha dimulai 15 menit setelah terbit matahari, setelah sunrise, dan berakhir kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Antara keduanya boleh melaksanakan sholat duha. Dan yang terbaik sekitar jam 10-an atau setengah 11. Ustaz, bagaimana cara bersuci untuk orang yang sedang mendaki gunung bersalju yang tidak ada airnya? Pakai salju boleh. Pakai salju boleh, ya. Salju digosok-gosokkan boleh, ya. Ya. Boleh pakai salju. Ustaz, kalau pakai salju saya mati, Ustaz. Kedinginan. Siapa suruh ente naik gunung kalau tahu mau mati? Orang yang diperban tidak dapat mandi, apakah diperbolehkan tayamum? Iya, kalau dia ternyata junub, maka dia boleh bertayamum. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.